Halo, Assalamualaikum teman-teman Undercar Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat ya keluarga. Nah, kalian ingat nggak dengan brand mobil Chery yang dulu sempat masuk ke Indonesia belasan tahun yang lalu? Dan sekarang teman-teman, Chery telah hadir kembali di Indonesia sebagai brand mobil premium. Tapi kali ini, menurut gue dia datang dengan persiapan yang jauh lebih matang dan produk yang jauh lebih menarik. Apakah itu produknya? Sudah ada di samping gue. Sebuah Chery Tiggo 8 Pro. Pertama teman-teman, kita akan ngebahas dulu untuk target market. Jadi Chery Tiggo 8 Pro ini adalah sebuah SUV premium yang memiliki target market pengusaha muda yang sukses, yang sudah berkeluarga, yang senang dengan sesuatu yang berbau adrenalin, dan senang dengan yang namanya teknologi tinggi. Kenapa? Karena itu dia, mobil ini lahir dengan perpaduan desain antara stylish, kemudian bertenaga besar, dan satu lagi syarat dengan fitur yang canggih. Dan sekarang, kalau ditanya kira-kira siapa nih kompetitor dari Tiggo 8 Pro ini? Salah satunya adalah Honda CR-V. Jadi sama dengan Honda CR-V, dia kalau kita lihat secara desainnya, itu sama-sama stylish, layaknya sebuah crossover SUV yang biasanya bahasa desain atau lekuk tubuhnya itu jauh lebih fashionable ketimbang SUV leather frame. Tapi kemudian kalau ditanya lagi, kira-kira yang lainnya siapa lagi nih rivalnya? Berikutnya adalah Pajero Sport dan juga Fortuner. Mungkin beda karena satu leather frame, yang satunya ini adalah sebuah crossover. Tapi kenapa juga ini dianggap sebagai kompetitornya oleh Chery? Karena mereka berdua itu sama-sama bertenaga besar. Dan sementara Chery pun untuk tenaganya itu juga nggak kalah besar dengan para SUV-SUV besar itu seperti Fortuner dan juga Pajero Sport. Lumayan juga berarti ya, kita satu sisi bisa dapat mobil yang bentuknya sangat stylish, sangat fashionable, tapi ternyata di balik mesinnya, ini dia menggunakan mesin yang tenaganya boleh dibilang ya di atas para kompetitor tersebut. Yang kedua teman-teman, kita akan ngebahas untuk eksterior. Kita mulai dulu dari bagian depan. Jadi kayak gue bilang tadi, salah satu elemen di Tiggo 8 Pro adalah stylish. Bisa dilihat dari muka depannya menurut gue sangat stylish, elegan, dan berkarakter. Yang gue suka salah satunya adalah untuk bagian grillnya, di mana untuk bagian grillnya ini mereka sebutnya sebagai Matrix Diamond. Kemudian untuk headlightnya juga menurut gue sangat stylish, dan semuanya ini sudah menggunakan LED teman-teman. Kemudian teman-teman, begitu kita geser ke samping, teman-teman bisa lihat kalau desain bodi dari Tiggo 8 Pro ini semakin mencirikan sebuah SUV premium. Dan kalau mungkin teman-teman ada yang penasaran, kurang lebih ukurannya seberapa besar sih Tiggo 8 Pro ini? Jadi kalau gua ambil contoh, kita bandingkan dengan Honda CR-V yang terbaru, kurang lebih Tiggo 8 Pro sekitar 10 cm lebih panjang dan hampir 10 cm lebih tinggi juga teman-teman. Tapi kalau kita ngomongin lebarnya, kurang lebih dengan Honda CR-V sama. Kemudian teman-teman, yang gua suka, ia juga dilengkapi dengan Smart Key. Jadi kalau misalnya kita udah megang kunci di kantong, kita mendekat ke mobil sekitar jarak 1,2 meter, dia akan otomatis ter-unlock atau terbuka kuncinya. Dan begitu kita tinggalkan mobil, setelah jaraknya sudah lebih dari 1,5 meter, dia otomatis akan terkunci. Jadi mungkin buat teman-teman yang kadang-kadang suka lupa, udah ngunci apa belum, mobil kesayangannya, di mobil ini aman karena itu dia akan membantu kita untuk mengunci atau melepas kuncinya dengan sendirinya. Kemudian kalau kita ngebahas untuk ban dan velgnya, pertama untuk bannya dia menggunakan profil 235-55 R18. Sementara untuk velgnya ini menggunakan velg alloy ring 18 yang menurut gua desainnya sih so-so aja ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin desain, yaitu balik lagi ke selera masing-masing. Tapi yang gua harapkan sebenarnya sih kalau misalnya mobil, oke lah, kalaupun desainnya gua kurang cocok, tapi setidaknya velgnya itu berkarakter.
Sementara gua ngelihat velg two-tone-nya di Tigo 8 Pro ini karakternya masih kurang kuat. Masih kurang bisa nunjukin kalau oh ini velgnya Tigo nih gitu, atau ini velgnya Cherry nih gitu. Jadi desainnya masih seperti kebanyakan desain yang lain. Jadi samar-samar secara modelnya. Tapi setidaknya untuk profil 18 yang dipaduin sama 235 55 R18, menurut gue untuk penggunaan harian itu antara performa dan safety-nya itu sama-sama balance. Lanjut ke bagian belakang teman-teman. Kalau tadi dari samping kita lihat desain bodinya itu mencirikan sebuah SUV yang elegan, tapi bagian belakangnya menurut gua malah mencirikan SUV yang sporty. Dan itu didapat menurut gua dari penggunaan dual tailpipe atau knalpot ganda. Dan ini nggak sekedar tempelan teman-teman. Ini bukan hiasan salah satunya, karena keduanya emang berfungsi. Dan itu menurut gua cukup menjawab kenapa saat performance test waktu itu tenaga dari mesin ini sangat keluar dan pembuangannya menurut gue sangat optimal. Ternyata terjawab sudah karena ia menggunakan dual tailpipe. Tapi selain itu, kalau kita ngomong untuk bagian belakang, ini untuk desain stop lamp atau rear lamp-nya juga menurut gue stylish dan semuanya menggunakan LED. Dan satu hal lagi yang menarik, ia juga dilengkapi dengan power back door. Tapi mungkin sebagian mobil, ia untuk mengaktifkannya menggunakan kick sensor. Tapi di Tigo 8 Pro ini, kita cukup berdiri di sini, kemudian kita mundur, dan pintunya akan terbuka dengan sendirinya. Bismillah, Assalamualaikum. Oke, berikutnya kita akan ngebahas untuk interior. Dan first impression gue, begitu pertama kali masuk ke Tigo 8 Pro, gue serasa berada di SUV premium Eropa, teman-teman. Karena dari desainnya menurut gue sangat elegan, dan bersinergi dengan desain eksteriornya yang sama-sama memperlihatkan sebuah SUV yang elegan dan mewah. Tapi nggak cuma dari visualnya aja, nggak cuma dari tampilannya aja yang memang terlihat mewah, tapi kalau kita ngerasain material ya teman-teman, mau yang di bagian dashboard, atau di door trim, atau bahkan joknya, ini menurut gua di atas ekspektasi. Jujur, untuk sebuah brand China, gua biasanya melihatnya dengan teman-teman untuk kualitasnya suka kurang bagus ya. Jadi secara materialnya itu tidak sebaik tampilan yang kita lihat oleh mata. Tapi begitu kita feel berbagai material yang ada di mobil Cherry ini, oke lah, gue bisa ngacungin 2 jempol buat ini. Kemudian teman-teman, yang bikin Tigo 8 Pro canggih karena ia dilengkapi dengan Intelligence Voice Assistant. Jadi kita bisa menggunakan perintah suara untuk mobil ini melakukan pengoperasian di beberapa fiturnya. Gue ambil contoh ya. Jadi kita mulainya dengan memencet tombol yang ada di setir, atau bisa juga dengan melakukan pemanggilan si mobil ini. Kita ambil contohnya. Hello Cherry. Turn on the radio. Oke, bisa teman-teman. Hello Cherry. Yes, I'm here. Turn off the radio. Okay, it's on. Nah, udah mati lagi. Praktis banget pas kita nyetir. Mungkin kita coba yang lain lagi. Gue pengen nyobain untuk sunroof ya. Hello Cherry. Yes, I'm here. Open the sunroof. Okay, open it. Nah, hello sunshine. Cuma lagi panas banget siang ini teman-teman. Jadi gue akan mencoba untuk melakukan penutupan langsung. Panas banget soalnya suhunya siang ini. Ya, jadi itu juga sangat membantu kita untuk mengaktifkan beberapa fitur kalau mungkin kita lagi nyetir dan kayaknya kalau kita mencet langsung agak ribet dan bisa jadi berbahaya. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur tersebut. Tapi di mobil ini yang menurut gue juga menarik karena untuk pemanggilannya itu bisa di-set. Jadi nggak harus Hello Cherry teman-teman, tapi kita bisa ngeset pakai panggilan yang lain. Misalnya kita mau ngeset jadi Hello Ganteng, nah maka dia akan otomatis menyaut saat kita mengucapkan Hello Ganteng. Interior Cherry Tigo 8 Pro dilengkapi dengan layar touchscreen berukuran besar 10,25 inch. Di bagian bawahnya, terdapat AC touch panel dengan sistem dual zone. Ia juga dilengkapi dengan jok luxury yang ekstra nyaman dengan pengaturan yang lengkap serta memiliki memory seat. Di bagian tengah, ada fitur wireless charging, kemudian ada tombol untuk electronic parking brake dan auto hold, serta memiliki center console box yang dilengkapi dengan penyejuk minuman.
Tidak lupa di bagian atas juga terdapat panoramic sunroof yang juga dapat dioperasikan melalui voice command. Lanjut lagi teman-teman, sekarang kita akan ngebahas untuk mesin. Kita coba ya buka mesinnya. Iya, ini dia teman-teman. Yang menjadi salah satu keunggulan dari Chery Tiggo 8 Pro. Ia menggunakan mesin yang bernama TGDI 2 liter. Ia merupakan mesin turbo gasoline atau mesin bensin dengan turbo dan direct injection. Kapasitasnya 2000 cc kurang lebih dengan tenaga sekitaran 250 HP dan torsinya 390 Nm. Dan bisa teman-teman lihat, mesin yang sangat buas itu ternyata ditutupi di balik cover plastik ini. Ya, jadi kita nggak bisa ngelihat sesangar apa bentuk mesinnya. Yang jelas begitu kita mencobanya, tenaga 250 HP itu menurut gue bikin kalian pasti akan merasa, wah gila kencang banget ya. Dan itu terbukti waktu gue sebelumnya melakukan performance test, mengadu antara Tiggo 8 Pro dengan CR-V baru yang turbo, dengan Pajero Sport dan juga Fortuner. Ia mampu unggul untuk tes drag race dan juga 0 ke 100 km-nya. Ini semuanya pada di coverin gini, kalau buat kalian yang petrol head atau seneng banget dengan otomotif, rasanya agak kurang tapi ya. Maksudnya kita seneng ngelihat bagian-bagian mesin dengan pipa-pipanya, ada injektor, ada bagian untuk segala macam kelistrikannya. Itu menjadi sesuatu yang kita senangi. Tapi kalau ditutup kayak gini, jadi agak kurang sayangnya ya untuk para petrolhead tersebut. Gue coba buka satu-satu. Jadi di sini yang bisa diakses selain pastinya ada washer untuk wiper. Lalu juga di sini kalau kita buka malah kosong, tapi mungkin emang ada bagian-bagian yang bisa diakses melalui lubang ini. Kemudian yang utama ini adalah untuk mengakses ke bagian mesin, termaksud untuk ke bagian minyak rem atau brake fluidnya, teman-teman. Kemudian yang terakhir di sebelah sini, ini adalah untuk mengakses ke aki. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau gue punya Tiggo 8 Pro, rasanya pengen dibuka ya, teman-teman. Dan satu lagi, kalau untuk transmisinya, ini menggunakan DCT 7 speed. Itu merupakan transmisi dual clutch transmission dengan 7 speed yang mana dia karakternya itu lebih smooth. Perpindahan tenaganya lebih halus, tenaganya lebih linear, dan dia membantu untuk memperbaiki konsumsi BBM-nya. Oke teman-teman, saatnya kita untuk test drive sekarang. Tapi sebelum gue nyampein gimana rasa berkendaranya, gue pengen nyampein satu hal lagi yang mungkin ini menjadi andalan di Tiggo 8 Pro. Jadi dia punya satu sistem yang bernama Chery ADAS atau Advanced Driving Assistance System. Jadi sistem ini dia memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama adalah membuat kita dalam menyetirnya lebih mudah, dalam parkirnya juga lebih mudah menggunakan mobil ini, dan dalam nyetirnya kembali lagi itu juga lebih aman. Jadi nggak cuma lebih mudah tapi lebih aman. Pertama adalah yang bikin kita lebih mudah waktu nyetir atau easier driving dengan adanya fitur-fitur seperti misalnya adaptive cruise control, terus ada lane departure warningnya yang bisa membuat kita diingatkan kalau kita mulai melenceng ya, jalurnya mulai melipir, nggak sesuai dengan arah ke depannya, dia juga akan ngasih warning. Terus juga ada traffic sign recognition. Jadi mobil ini dia bisa membaca limit dari jalanan yang sedang kita lalui dan lalu akan muncul di layar instrumen berapa limit kecepatan di jalan tersebut. Terus kalau yang kaitannya sama easier parking, di mobil ini ada kamera 360. Yang gue suka pertama, dia gambarnya jernih banget. Gue ngeliatnya udah kayak mobil-mobil Eropa gitu ya, jernih kameranya. Terus dia bisa dikontrol arah si kameranya itu atau viewing angle-nya dari mulai yang arah ke depan, ke arah belakang, atau mungkin yang agak serong ke samping atau frontal dari samping. Dan ada yang view 2D-nya ya, jadi nggak cuma yang 3D tapi ada yang 2D-nya juga. Dan yang ketiga teman-teman, untuk yang safer driving atau menyetir dengan lebih aman, masih ada tambahan fitur lagi kayak misalnya dari mulai blind spot detection, di mana dia akan mendeteksi ya atau memberitahu kalau ada mobil atau motor di daerah blind spot kita. Terus ada autonomous emergency braking
yang bekerja bareng dengan pre-collision system ya. Jadi kalau misalnya kita mendekat ke objek di depan seperti mobil dan kecepatan kita masih cukup tinggi ya, kita belum ngerem, maka dia akan memberikan warning yang dilanjutkan dengan emergency braking atau membantu kita untuk mengurangi kecepatan. Dan masih ada lagi kayak fitur yang bernama untuk door warningnya. Jadi kalau kita lagi berhenti dan mau membuka pintu, tapi sementara di sebelah kita ada mobil, itu dia akan membuat kita awas. Jadi dia kasih tahu, dia kasih warning gitu. Oh, jangan dibuka dulu, ada mobil yang mau lewat di sebelah kita. Jadi ADAS ini banyak teman-teman. Dan menurut gua untuk di kelas mobil ini nggak semuanya punya ADAS ya, atau safety feature yang lengkap seperti ini gitu. Nggak banyak teman-teman. Jadi ya ini jadi satu poin lagi tersendiri yang cukup menarik ya, cukup layak untuk dipertimbangkan. Ya, sekarang kita udah nyampe di salah satu habitatnya dari Tigo 8 Pro. Kita udah ada di tengah-tengah kota Jakarta. Jadi selama 1 jam perjalanan tadi, sekarang gue udah bisa nyampein untuk hal yang terakhir, yaitu untuk performa dan juga kenyamanan. Pertama, gue pengen ngomongin suspensi dulu teman-teman. Tadi di perjalanan, kalau gue lewat jalan yang ada sedikit rusaknya, bolong-bolong atau laut polisi tidur dalam kecepatan rendah, mobilnya emang terasa agak sedikit stiff atau sedikit kaku. Tapi kalau misalnya gue udah coba untuk mengembangkan kecepatan, jadi dalam medium speed atau lebih ke arah high speed, justru suspensi stiff atau kakunya itu menjadi salah satu yang menolong mobil ini supaya body rollnya tidak terlalu besar. Karena mungkin ya logikanya ya, yang gue pikirin dengan tenaga 250 HP, kalau misalnya karakter suspensinya itu terlalu empuk atau soft, yang ada dia jadi limbung, body roll jadi lebih tinggi, jadi kita dengan mesinnya yang sangat bertenaga itu akan terasa sangat doyong atau limbung, terutama saat bermanuver. Itu dia mungkin yang gue rasakan kenapa suspensinya lebih ke arah kaku ya, untuk bisa mengakomodir mesin dengan tenaga besar agar kita handlingnya juga bisa lebih kepegang. Yang kedua teman-teman adalah untuk performanya, kira-kira gimana nih mesinnya. Jadi sebenarnya seperti yang sempat gue sampaikan waktu pengetesan awal, sewaktu performance test, kita udah ngetes dari 0 sampai 100, terus drag race dengan para kompetitornya. Ya menurut gue sih emang kalau untuk gue pribadi yang petrol head, yang seneng dengan performa, hal utama yang gue suka dari Tigo 8 Pro justru pada tenaga mesinnya. Jadi kalau menurut gue nomor 2 justru urusan yang berbau fitur lain yang canggih. Yang gue tetap senang pertama adalah untuk performa dari mesinnya. Jadi dengan mesin bertenaga 250 HP, torsi 390 Nm dari mesin bensin 2000 cc, ini benar-benar bisa memuaskan adrenalin gue ya. Adrenalin tinggi bisa tersalurkan di sini. Jadi walaupun di mobil hitungan SUV premium, bisa bawa keluarga, ngakomodir istri dan anak-anak untuk bisa ngedapetin fasilitas yang premium, tapi untuk suami atau bapaknya yang nyetir mobil ini, terpuaskannya oleh mesinnya teman-teman. Ini sekarang gue lari 60 dan gue akan coba untuk ngebejek. Ini gue pakai Eco. Oke. Wah, emang ya ini mobil yang bikin kadang-kadang kita suka sedikit nggak sadar adalah kita nginjek gasnya sedikit aja, terus pas kita lihat kilometernya ternyata udah nyampe sekitar 130 atau bahkan 140 km per jam. Ya mungkin bukan sekarang ini, tapi setidaknya saat gue coba di tol, toel gas dikit, santai, tiba-tiba udah di atas 120 km per jam. Itu dia teman-teman, jadi satu hal yang bisa memuaskan adrenalin gua. Tapi satu hal yang mungkin jadi catatan, mobil ini dengan tenaga yang sangat besar yang gua rasain jadi kekurangan saat gua mulai kick down atau pedal gas gua injak sampai dalam, itu dia langsung terasa steeringnya itu menjadi enteng. Jadi terasa setirnya itu agak ngambang ya, agak floating teman-teman. Dimana begitu kita akselerasinya udah mulai
kencang, udah mulai ngejambak, kita jadi berasa setirnya itu lari ke kanan ke kiri. Nah, itu yang mungkin menjadi satu hal yang mungkin kedepannya bisa diimprove juga oleh Chery agar tidak mubazir, agar mesin mobilnya yang tergolong sangat powerful tetap bisa dikendalikan dengan oke, dengan boleh dibilang apa ya, dengan safe juga. Tapi kalau misalnya gua coba ngebutnya itu nggak di kick down, kurang lebih sih sebenarnya handlingnya sangat aman dan sangat kepegang, teman-teman. Iya, teman-teman. Jadi kurang lebih ini jadi satu hari yang gue mendapatkan experience baru ya, mengendari sebuah SUV premium yang tanpa disangka dari modelnya yang manis ternyata menyimpan sebuah mesin yang bertenaga sangat besar yang bisa memuaskan hasrat gue. Jadi sebelum gue tutup video ini, apa yang bisa gue rangkum dari Chery Tiggo 8 Pro, dia ini kayak got the all package ya. Jadi kayak maksudnya dia adalah mobil yang memiliki paket lengkap, dari mulai fitur canggihnya, dari mulai fitur safety-nya yang juga lengkap. Habis itu kita ngomongin style bodinya yang menurut gua stylish. Tapi di satu sisi untuk urusan performanya juga ternyata dia boleh dibilang jadi salah satu yang unggul di kelasnya. Dan satu lagi kenapa gue bilang ini adalah paket yang lengkap, karena kalau kita pada akhirnya ngomongin harga, dibandingkan dengan kompetitor yang dari tadi sejak awal video gue sebutin, ternyata dia yang harganya paling murah, yaitu di antara 500 sampai 550 jutaan. Tapi kembali lagi pasti ke teman-teman juga, karena ya sebagian orang mungkin beli mobil itu lihat brand, sebagian orang beli mobil itu ngelihat dari desainnya yang seruk sama mereka. Tapi menurut gue setidaknya mobil ini lumayan ya, bisa istilahnya ngacak-ngacak persaingan SUV yang ada di Indonesia. Minimal kalau kalian yang pengen juga punya sesuatu pengalaman baru atau kendaraan yang baru, kayak bosan pakai merek A atau merek B terus, pengen nyobain sesuatu yang baru gitu, menurut gue layak dipertimbangkan. Tapi sekali lagi, kalau gue pribadi, yang paling gue seneng adalah untuk performa dari mesinnya. Rasanya racing banget ya. Wah, seru sekali rasanya hari ini bisa mencoba Chery Tiggo 8 Pro. Sebagai sebuah brand mobil premium, di satu sisi mobil ini tetap memiliki price positioning yang sangat kompetitif. Tetapi secara fitur dan performa, sangat bersaing dan bisa diandalkan dibandingkan para kompetitornya. Daripada kalian penasaran, yuk langsung aja test drive dan pre-booking Chery Tiggo 8 Pro.